menyampaikan tentang sholat jamaah makmum masbuk dan macam-macam sujud serta sholat Jumat dan khutbah Jumat. Makmum masbuk ialah orang yang melakukan sholat berjamaah tapi tidak dari awal karena dia terlambat mengikuti awal sholat atau rakaat pertama. Jika kita tertinggal dan ketika imam dalam posisi ruku, maka kita masih dapat mengikuti rakaat pertama. Posisi tahiyat akhir, maka kita tidak bisa mengikuti atau kita tidak termasuk dalam rakaat pertama sehingga kita harus mengulang satu rakaat lagi. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجد لله الذي يخرج الحبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hendra akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Pertama, pengertian sholat Jumat atau masyarakat tanah air lebih akrab dengan sebutan Jumatan, merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan. Sholat Jumat tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum pria muslim dan sunnah bagi yang perempuan. Sebab khusus bagi perempuan ketika datang waktu pelaksanaan sholat Jumat, mereka cukup melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Maka tidak heran secara umum pengertian sholat Jumat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Bahkan bagi umat muslim, pengertian sholat Jumat adalah ibadah yang penting. Pada hari Jumat terdapat keistimewaan yang tidak bisa didapati hari-hari lain. Selain itu, di hari Jumat juga jadi hari di mana banyak peristiwa penting terjadi. Hal ini berkuat dengan hadis yang berbunyi, sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan, masuk dan keluar dari surga, dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Diriwayatkan oleh Muslim. Syarat salat Jumat yaitu, pertama, sholat Jumat dilakukan di suatu tempat di desa atau kota yang termasuk dalam lingkup perkampungan. Yang kedua, dilakukan ketika sudah mulai waktu zuhur. Ketiga, wajib dilakukan secara jamaah dengan jumlah minimal yang hadir dalam sholat Jumat adalah sebanyak 40 orang. Yang keempat, dimulai dengan khutbah, termasuk membaca rukun khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat sudah dapat dimulai ketika khatib telah menjalankan rukun 2 khutbah. Selain itu, ada syarat wajib sholat Jumat yang juga tidak kalah penting untuk dipahami. Di antaranya adalah yang pastinya adalah beragama Islam, sudah dewasa atau balik, tidak gila atau mengakui gangguan mental lainnya, laki-laki, sehat jasmani dan rohani, orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Kemudian bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Jadi kenapa disebut bertempat tinggal tetap atau bermukim? Karena orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat, diriwayatkan oleh Daruqutni. Hukum sholat Jumat. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim, di mana hal tersebut sudah tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 19, yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila kamu disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di dalam Al-Quran, sholat Jumat juga disebut wajib dengan bagi laki-laki. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim dengan arti yang berbunyi, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam jemaah kecuali 4 orang, budak, wanita, anak-anak, atau orang-orang yang sakit. Kemudian di sini sunnah sebelum sholat Jumat. Pertama, yaitu mandi yang bersih, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian rapi dan bersih, diutamakan yang berwarna putih, dan memakai wangi-wangian. Saat masuk masjid, melakukan kaki kanan sambil baca doa masuk masjid, yaitu Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma firli junubi waftahli abwaba rahmatik, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Yang keenam, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang tujuh, beritikaf atau duduk sambil baca Al-Quran, zikir atau berselawat sambil menunggu datangnya waktu sholat Jumat. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka kita wajib berikan zikir dan bacaan ayatnya ketika khatib itu menyampaikan khutbah Jumat. Rukun khutbah sholat Jumat. Dalam khutbah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, pertama, membaca hamdalah, alhamdulillah dalam khutbah itu. Kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW dalam dua khutbah, yaitu khutbah awal dan khutbah terakhir. Kemudian berwasiat dan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah, membaca Al-Quran dalam salah 1 khutbah, memohonkan maghfirah yaitu ampunan bagi sekalian mukminin pada khutbah yang kedua. Sedangkan syarat
agar khutbah sholat Jumat tersebut sah, maka perlu memenuhi hal berikut ini. Isi rukun khutbah dapat didengar oleh para jemaah berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, yang pastinya adalah menutup aurat, badan, pakaian, dan tempat yang dilaksanakan untuk berkhutbah yang suci dari hadas dan najis. Tata sholat Jumat yaitu seperti umumnya sholat zuhur, tapi di sini adalah 2 rakaat. Yang pertama membaca niat sholat Jumat, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, terus membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, rukun dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di atas sujud, 2 sujud dengan tumakninah. Kemudian sujud kedua dengan tumakninah, berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua, yaitu kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, dilanjutkan rukun dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara sujud dengan tumakninah, sujud kedua dengan tumakninah, tasawuf akhir tumakninah. Kemudian yang terakhir membaca salam menengah kanan dan ke kiri sehingga wajah samping nampak di belakang. Demikian penjelasan mengenai sholat Jumat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallahu usikum wa iyya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi tiap-tiap larangannya. Bisa saja kita masih sering dengan sadar melakukan cerobohan-cerobohan yang sebenarnya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Namun dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat bagi kita semua hambanya tanpa memandang seberapa besar dan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tubsarun." Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat, dan kembalilah kamu pada Tuhanmu dan berserah dirinya kepadanya sebelum datang azab pada kamu, kemudian kamu tidak dapat tolong lagi. Surat Az-Zumar ayat 53 dan ayat 54. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa hari lagi kita akan memasuki bulan termulia, bulan yang dalamnya terdapat banyak keistimewaan dan keberkahan yang tidak terdapat di bulan lainnya, di mana pahala-pahala akan dilipat gandakan di pintu ampunan terbuka lebar-lebar. Maka sudah sepatutnya timbul rasa gembira pada diri kita sebagai umat muslim, karena sampai saat ini kita masih diberi anugerah untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan menyambut bulan Ramadan yang lapang dada dan perasaan senang merupakan keutamaan tersendiri sebagaimana hadis yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Man fariha bijuhu li Ramadana harramallahu
jasadahu ala niron. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasad masuk neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan bulan Ramadan mulia ini sebagai sebuah momen penyegaran dalam berbagai laku kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbulan-bulan kita menjalankan rutinitas ibadah kita, pekerjaan kita ataupun selainnya, momen di bulan Ramadan ini hendak menjadikan langkah bersama bagi kita umat Islam sekalian menyebarkan dan menyegarkan dan meningkatkan lagi kepada kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu liya wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'anil wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah liya wa lakum fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal amaluna ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ridha ba'da qada. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah azima yadhkurukum waskuruhu ala ni'amihi yarzuqkum wal dzikrullahul akbar.